Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di program Mutiara Hati dan kali ini masih bersama saya Uhtife dan juga ada Ustazah Syarifah Aziza Elsi yang menemani. Dan hari ini kita insya Allah akan membahas terkait menebar pahala bagi muslimah di bulan Ramadan. Tentu saja kita semua berharap bahwa bulan Ramadan ini bisa kita maksimalkan dengan memperbanyak amal ibadah yang katanya bakal dilipat gandakan ketika kita laksanakan di bulan Ramadan. Nah, untuk itu mungkin langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya Ustazah, kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat. Iya, kita doakan juga semoga pendengar setia Mujahidin FM dan juga pemirsa Kompas TV selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ustazah, terkait tema yang kita angkat hari ini adalah terkait menebar pahala bagi muslimah. Memangnya sebenarnya ada perbedaan ya Ustazah? Insya Allah perempuan lebih banyak kesempatan Masya untuk Allah. menabur pahala sepanjang siang malam Ramadan. Masya Allah. Padahal sebenarnya kalau kita pikir-pikir Ustazah, ada beberapa hambatan yang memang dispesialkan khusus wanita ya Ustazah. Khawatir nanti kalau nggak puasa nggak dapat betul. Kalau nggak puasa dosanya nggak berkurang. Nah, ini Yang coba. Iya, coba kita luruskan. Oh, baik. Nah, lantas bagaimana nih bagi para muslimah yang mungkin tidak ingin rugi ya? Apalagi ada kekhususan yang dialami wanita, yaitu salah satunya mungkin haid atau mungkin nifas ya Ustazah yang menghambat akhirnya tidak bisa berpuasa. Mungkin ada amalan-amalan lain yang bisa dilakukan untuk menggantikannya. Ini bagaimana nih Ustazah? Ya, alhamdulillah kita sebagai kaum muslimah tentu sangat bersyukur dan berterima kasih kepada sang penghulu para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, karena perantara beliaulah perempuan bisa bebas, bisa berekspresi, bisa sama pengakuan di sisi Allah secara amal, kemudian kualitas amalnya. Sebagaimana ditetapkan banyak dalam dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Barang siapa yang beramal soleh, baik itu dia dari laki, perempuan, tidak dibedakan. Yang penting dia mukminun, beriman, maka Allah akan berikan dia penghidupan yang baik. Nah, ini artinya kita diberikan kesempatan berlomba-lomba dengan partner kerja kita ya. Kalau itu istri, suami, kalau kita di lapangan teman, nggak ada bedanya bagi Allah selama dia beriman. Nah, dari sini kemudian kita khususkan ketika kita mendapati bulan Ramadan. Adakah yang spesial? Insya Allah ada untuk perempuan. Bahkan kalau kita lihat, walaupun kaplingan-kaplingannya itu adalah sedikit lebih longgar gitu ya, lebih longgar karena boleh tidak puasa dan tidak sholat. Justru kalau kita lihat lebih bebas, ibadahnya lebih banyak yang kosong gitu ya. Betul. Tapi dari sisi ruang-ruang untuk bisa kita ambil menabur pahala itu ada, bisa kita dapati dari beberapa pesan-pesan yang dititipkan kepada Nabi kita, tentunya dari Allah untuk umat terakhir ini. Apa saja itu? Yang pertama dimunculkan oleh para ulama, ini kaitan dengan tadi hadis yang pernah saya sampaikan di episode yang sebelumnya. Kaman adda bi khaslatin minal khair, barang siapa yang berbuat satu kebaikan maka dinilai satu kewajiban oleh Allah. Jadi kita ambil yang paling minimnya dulu. Kebaikan apa saja? Maka salah satunya adalah yang perlu dihidupkan untuk perempuan sebagai ladang menabur pahala dan menebar amal soleh adalah menghidupkan sahur. Oh, baik. Nah, menghidupkan sahur. Termasuk ladang pahala. Di dalamnya. Ini malah yang poin paling pertama disebutkan dalam beberapa literasi buku fikih ya. Tasahharu walau bijur atima au bitamratin. Hidupkan waktu sahur. Nah, hidupkan waktu sahur. Artinya bangunlah di waktu sahur, tasahharu. Nah, ibu-ibu muslimah khususnya ini harus paham apa itu tasahur. Nah, itu. Ibu-ibu itu walaupun tidak puasa pasti bangun. Iya betul. Kalau ibu nggak bangun, yang lain nggak bangun semua, itu kan. Kalau sudah ada yang bunyi-bunyi di dapur berarti ibunya sudah bangun. Tetapi tentu substansinya daripada kebaikan di sini adalah tasahharu.
Tasaharu ini bukan hanya bangun, bukan hanya masak, ya kan? Bukan hanya menyiapkan menu, bukan. Tapi kata Nabi SAW, tasaharu fa inna fis sahuri barakatun. Bangunlah sahur. Seseorang juga ikut memerankan semuanya, berjamaah. Bangunlah sahur di waktu sahur, karena di waktu itu ada berkah, ada nilai kebaikan. Dan ini tidak ada di tempat lain, tidak ada di malam yang lain kan, hanya ada di malam bulan Ramadan. Fa innahu fis sahuri barakatun. Kemudian selain kalau kita hanya memaknai sahur itu hanya makan minum, salah. Di waktu sahur itu bisa diisi dengan banyak hal, beristighfar. Jadi perempuan kalau dia tidak puasa lalu nggak bangun sahur, rugi. Karena saya nggak makan, jadi saya nggak bangun, kan gitu. Biasanya anak-anak yang masih usia-usia sekolah, gitu kan. Karena fis sahuri barakatun, karena ada nilai kebaikannya di waktu itu. Nimbrung saja sama-sama, nggak apa-apa, gitu kan. Mentang-mentang nggak bangun sahur, tidurnya tengah malam. Iya, betul. Fa inna fis sahuri barakatun, innallaha wa malaikatahu yastaghfiruna 'alal mutasahhirin. Malaikat Allah memberikan ampunan pada orang-orang yang bangun sahur. Jadi ini yang pertama ini justru saya melihat peran perempuan. Peran perempuan untuk menghidupkan waktu sahur. Waktu sahur. Karena ini bagian dari sunnah, dan kemudian bagaimana mengatur pola sahur itu tidak terlalu awal, tidak juga terlalu mepet. Ya betul. Supaya nggak kejar-kejaran Ustazah ya. Awal biar bisa bangun malam, biar bisa banyak-banyak zikir. Kemudian makannya jangan terlalu awal, tapi makannya diakhirkan. Itu. Kalau misalnya imsaknya jam 4 kurang 15, jam 3 kita udah boleh di meja makan. Gitu. Siapa tahu nanti menunya yang berat-berat kan susah. Betul. Harus memang disiapkan semaksimal mungkin. Keawalan juga makannya enggak ya? Justru at-takhir fis sahur. Kalau yang diawalkan itu buka puasanya ya. Ini sebetulnya bagaimana mengatur ini. Kalau tidak kita atur bisa berantakan. Ya kan, misalnya bangunnya 3:30, ya kan? Bla 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 bla, belum lagi nih sahurnya terlambat, bisa akhirnya jadi. berkahnya berkurang 1 hari. Besoknya berkurang. Bisa jadi hari ini bangun 3:30, besoknya jam 5. Aduh. Udah nggak sahur tuh Ustazah. Ya, itu. Jadi bahwa esensi daripada sunnah sahur ini bagian dari menghidupkan, menabur pahala kebaikan di sunnah pertama di bulan Ramadan. Artinya waktunya adalah di waktu 1/3 malam. Sepertiga malam. Malam di waktu bangun tahajud itu. Kemudian waktunya sebelum waktu fajar. Oke. Baik. Nah berarti keutamaan untuk menebar pahala salah satunya bisa kita dapatkan dari sahur ya. Betul. Masya Allah. Nah itu yang pertama. Nanti kita akan sambung lagi pahala apa lagi sih yang bisa didapatkan khusus bagi para akhwat ya. Khusus akhwat. Baik, jangan kemana-mana ya. Tetap terus di program Mutiara Hati tentunya bersama Ustazah Syarifah Azizah Elsi. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang kakak, ayah bunda, rahimakumullah, wa fillah, pendengar setia Mujahidin FM 105.8 di mana saja Anda berada. Saya Muhammad Hasan, salah satu komisaris dari PT Radio Suara Mas Mujahidin Madani yang menyiarkan pertama kali di Kalimantan Barat sebagai radio dakwah pertama. Dan alhamdulillah sudah berjalan lebih daripada 15 tahun. Dan untuk ini kami mengajak wafillah rahimahullah untuk sama-sama kita berwakaf, patungan wakaf untuk pembelian perangkat siaran yang memerlukan lebih daripada 75 juta, dan mudah-mudahan ini menjadi wakaf untuk kita mengembangkan dakwah siar dari Masjid Raya Mujahidin yang merupakan masjid kebanggaan kita di Provinsi Kalimantan Barat. Berkah selalu, berkah berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar.
Baik, kembali lagi di program Mutiara Hati dan kita akan melanjutkan pembahasan mengenai menebar pahala bagi wanita di bulan puasa atau di bulan Ramadan. Dan tadi sudah salah satu disebutkan ya dengan jelas bahwa ada keutamaan yang bisa kita dapatkan, salah satunya yaitu ketika sahur. Jadi ketika kita tidak puasa pun tetap dianjurkan untuk bangun ya Ustazah ya. Iya, dianjurkan. Itu yang pertama. Lalu yang selanjutnya Ustazah, yang kedua. Mungkin dari aspek ini yang pertama ini dari aspek apa namanya itu rumah tangga ya. Bagaimana peran perempuan itu bisa mengatur mulai dari sahur sampai buka puasa. Karena ini yang ditunggu-tunggu keluarga itu ya waktu sahur, Betul. waktu berbuka. Walaupun kadang-kadang sahur nggak terlalu ditunggu Ustazah. Buka nih lebih ditunggu ya. Nah, apalagi waktu berbuka ini pun seiring dengan ditunggu oleh kita karena memang waktu yang afdol. Disitulah seorang ibu, seorang perempuan ya bisa membantu supaya dapatnya kebaikan itu memang yang memang sesuai dengan apa yang disyariatkan dalam Islam. Apa itu misalnya kalau berbuka puasa ya kan dianjurkan Nabi segera. Nah, jadi jangan ada aktivitas lain yang mendekati waktu buka puasa. Fokus untuk berbuka puasa. Bukan hanya fokus apa menunya, makan bagaimana, tapi fokus kaitan dengan mengambil pahala kebaikan. Apa diantaranya berzikir, apa hikmat lah di tempat kita yang tersedia oleh menu-menu itu kan. Duduk dengan bagus ya kan. Maka salah satunya mungkin himbauan kita kalau sudah mendekati waktu menjelang maghrib jangan lagi kemana-mana. Oh iya, Nggak akhirnya usah sudah lagi buka sampai di jalan. Walaupun memang tidak menutup kemungkinan kalau karena macet kita harus buka di jalan. Betul. Ya 1-2 hari boleh lah, tapi kalau tiap hari Jangan lah ya. ya kan. Coba di manage ya. Di manage. Jadi waktu selain kita tunggu karena seharian kita menahan lapar, pasti ditunggu itu jelas. waktu buka puasa. Nah, waktu menunggu kita ini juga disambut oleh Allah sebagai waktu yang afdal. Ada 2 waktu yang afdal di situ. Apa di antaranya adalah inda iftar, ketika berbuka. Nah, bukan hanya kita bicara bagaimana membatalkan dengan makan dan minum, tapi bagaimana waktu itu adalah waktu yang utama untuk bisa diangkat kebaikannya. Selain puasanya juga diterima, tapi ada kebaikan lain yang diangkat oleh Allah sebagai momen terbaik saat itu. Apalagi perempuan puasanya kan bisa dihitung nih sebulan. Iya. Oh, hanya dapatnya 20 hari. Iya, betul. Dimanfaatkan 20 hari itu nggak nyampe 30 hari kan. Ada mungkin dapat ujung, nggak dapat buka, nggak dapat nutup. Hanya dapat separuh. Nah, ini lebih sayang lagi. Betul, apalagi nanti sholat idnya juga nggak dapat ya Ustazah ya. Itu. Jadi manfaatkan ini. Banyak sekali kalau kita kaitan dengan keluarga itu ya. Yang mana keluarga itu digiring waktu-waktu terbaik itu jangan disia-siakan dengan hal-hal yang nggak ada manfaatnya itu ya. Mohon maaf misalnya sambil main HP gitu ya. Jadi keluarga ya pimpinlah misalnya dengan hal-hal yang baik. Ya cuman nggak nyampe setengah jam lah kita. Betul. Coba berkhidmat di situ dengan kebaikan gitu kan. Nah, itu yang kedua, kaitan dengan sisi aspek bagaimana mengatur tadi dalam rumah tangga. Peran ibu sangat penting. Saya rasa ini pahala yang tidak didapat di waktu yang lain dan di luar kan. Kalau kita buka di luar beda lagi ya. Benar, orang yang nyiapin Ustazah ya. Nyiapin. Kemudian yang kedua adalah ini salah satu juga yang saya baca di dalam hadis ini kaitan dengan kedisiplinan ya. Yaitu mandi junub, mandi haid, mandi nifas itu sebelum subuh. Oke. Sebelum fajar, qoblal fajar itu masuk perkara yang punya nilai kebaikan gitu. Ada dinilai kebaikannya itu. Walaupun kalaupun seseorang itu mandinya setelah subuh boleh dia puasa. Tapi ini dimunculkan oleh Nabi bahwa seseorang yang misalnya dia malamnya sudah habis ya. Malamnya sudah habis, kemudian subuhnya dia harus sholat kan. Nah, maka dia mandinya sebelum waktu azan subuh, karena biasa adanya mentang-mentang puasanya diterima walaupun mandinya habis subuh, dia mandinya setelah subuh. Tapi untuk khusus perempuan karena ini ada haid, ada nifas, termasuk yang berumah tangga, ada junub, maka disiplinlah mandinya itu sebelum subuh.
Jadi kalau misalnya dia haid sebelum subuh, misalnya dia harus mandi sebelum subuh, maka dia harus siapkan memang sesuatu yang kaitan dengan sahur segala macam lebih awal gitu ya, supaya dia bisa mandi sebelum datang waktu azan subuh itu. Ini juga tidak boleh kita pungkiri, ini bagian dari turunan-turunan yang menabur kebaikan itu. Walaupun banyak orang memilih mandinya habis subuh karena nggak dingin gitu. Benar. Dan pun ibadahnya puasanya diterima Puasanya ya, Ustazah. boleh. Tapi ini kita tidak tahu kenapa Nabi masukkan kepada perkara yang karena sulit mungkin ya. Nah, ini menuntut kedisiplinan seseorang. Dan ini ada nilai keutamaan karena Nabi masukkan ini ke dalam hadisnya. Iya, dalam bagian daripada menghidupkan sunnah-sunnah untuk menabur pahala khususnya perempuan. Karena ini ada haid dan nifasnya, maka saya masukkan ini perempuan, ada 2 kategori di situ yang masuk. Ya, junub juga ada perempuan, istri di situ kan. Nah itu, maka bersegeralah mandinya sebelum waktu azan. Ya kalau bisa sahurnya dalam keadaan sudah suci. Sudah suci lebih baik. Suci lebih baik. Jadi lebih tenang juga Ustazah ya. Nah, dari aspek kedisiplinan. Nah, kita munculkan hanya ini karena ini mungkin saja dianggap gampang atau bagaimana gitu ya. Tapi ini dimunculkan oleh Nabi dan dihimbau oleh beliau. Kemudian yang selanjutnya dari aspek sosial ya. Dari aspek sosial bahwa berbuat baik di bulan Ramadan ini pahalanya udah nggak bisa dihitung-hitung lagi. Yang paling sederhana itu adalah memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa. Nah mungkin salah satu solusinya bagi anak-anak perempuan yang tidak puasa, yuk kita beramal soleh. Iya, itu dapat puasa. Yuk kita bertebaran di masjid, kita titipkan atau di mana tempat. Kita lihat kalau anak-anak panti, saya pernah melihat anak-anak panti itu ya, kadang buka puasanya hanya ikan asin aja. Ya, kemudian besoknya telur ceplok saja, gitu kan. Memang bagi mereka ini hal yang perlu disyukuri. Tapi kalau kita bisa berbagi, ya kenapa kan? tidak ya? Betul. Ustazah. Kalau kita bisa memberi kurma 1 kotak, kenapa harus 1 biji? Iya betul. Kalau kita bisa beri airnya dengan botol yang besar, kenapa hanya galon kecil? Gitu. Ini bulan untuk menabur kebaikan. Nah, saya juga berharap bagi orang tua yang punya kemampuan, jangan orang tuanya saja yang bersedekah. Anak-anaknya juga diberikan diajarkan jatah. juga ya. Ini misalnya si A, si kakak, si abang, silakan cari tempat-tempat yang bisa untuk menaruh sedekah itu. Banyak ya Ustazah potensi. Banyak sekali. Itu yang paling kecil. Yang besar-besarnya ya silakan itulah sesuai kemampuan ya. Ya, bantuan yang lain yang wajib-wajib seperti berzakat dan sebagainya. Kalau sedekah di bulan lain kan ada, tapi memberi. Kalau kita lihat di negara-negara luar itu nggak ada tempat untuk bisa buka puasa karena orang betul-betul menabur kebaikan, mengeluarkan seluruh kemampuan yang bisa diberikan untuk orang yang berpuasa. Baik, ya baik Ustazah. Berarti sebenarnya potensinya tuh banyak Banyak ya? sekali. Baik dari ibadah individual maupun terhadap sosial Ustazah, Masya Allah. Sosial. Jadi jangan merasa rugi ya bagi para ahwat kalau misalnya ternyata tidak bisa full puasa 30 hari, masih ada amalan Atau lain ya? membatasi diri gitu. Betul. Nah baik, kita akan kembali jeda sejenak. Nanti akan kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai apa saja sih amalan yang bisa kita coba upayakan di bulan Ramadan supaya kita para ahwat tidak merasa rugi ya dalam pahala. Dan jangan kemana-mana, tetap tentu saja di program Mutiara Hati.